Shalom Bapak Ibu, shalom buat semuanya yang hadir pagi hari ini di tempat sini, maupun buat Anda yang tidak sempat hadir bersama kami di tempat ini. Ya, atau yang sedang mengikuti training, atau sedang berpergian, atau di luar kota, luar pulau, luar negeri. Jadi selamat bergabung sama kami dan mengikuti ibadah yang kedua ini. Bagi Anda yang kali pertama hadir, khususnya yang hadir ruangan sini, maupun juga Anda yang mungkin mampir di channel streaming kami, ya, khusus yang hadir di ruangan ini, selamat datang. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi misi gereja di tempat ini sebagai landasan pelayanan kami di tempat ini. Demikian juga kami ingin menopang dalam doa, dalam syafaat kami jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Dan demikian juga buat Anda yang sedang berpergian atau yang maksudnya yang pas masuk di streaming dan Anda membutuhkan pertolongan Tuhan, dan Anda bisa hubungi kami dengan alamat yang tertera di layar monitor Anda, ataupun mungkin Anda bisa menghubungi gereja setempat. Nah, biasanya di akhir khotbah saya selalu mengajak Bapak Ibu yang selama ini sudah tahu Tuhan, bahkan sering ke gereja tapi belum mengambil sebuah keputusan, ya. Siapa yang menjadi wakilnya lagi? Siapa yang kok jadi ke sana ya? Mengambil keputusan untuk jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, maka nanti saya akan berdoa dan Bapak Ibu boleh mengambil keputusan. Ataupun mungkin Anda yang mau mengikuti NIP atau baptis, Anda sudah bisa daftarkan di bawah di counter sana. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar satu topik, yaitu terima kasih dalam Roh Kudus, ya. Bahasa Indonesia bagus sekali ya. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih bukan sekadar ucapan, melainkan kuasa yang hadir dalam hidup kita. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya ajak Bapak Ibu untuk membaca. Kemudian kita sama-sama menyimaknya, ya. Saya akan memberikan beberapa catatan di dalamnya, bisa menolong kita untuk memahami panggilan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-14, 1 Korintus pasal 14, saya baca mulai dari ayat yang pertama. Bapak Ibu perhatikan saja, saya akan membacakannya. 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama dan seterusnya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayat kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangunkan. Amin. Bapak Ibu,
Ada hal yang menarik dari pembacaan ini yang bisa kita pahami dengan serius, ya. Kemudian membuka satu wawasan baru, menolong kita hidup dalam perjanjian Tuhan. Bukankah hidup di dalam kehidupan ini yang utama dan yang penting bagi Anda dan saya adalah hidup dalam apa? Perjanjian Tuhan. Mengapa seperti itu? Karena saya berkata bahwa kita menjadi orang Kristen disebabkan oleh perjanjian Tuhan. Nah, itulah sebabnya ada Alkitab unsurnya dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama mengisahkan seluruh eksistensi keberadaan Tuhan. Ya, itu perjanjian lama. Lalu diterangkan di dalam perjanjian baru bahwa apa yang telah digambarkan menjadi potret kehidupan mereka-mereka yang hidup mengalami perjanjian Tuhan. Itu di perjanjian lama. Sebenarnya apa yang tercatat dalam perjanjian lama sesungguhnya itu sedang menceritakan perjanjian baru. Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru memang dua musim kehidupan yang berbeda, ya, dua era yang berbeda. Akan tetapi perjanjian lama sudah berlalu, bukan berarti barang itu dibuang. Perjanjian baru sudah datang dan sedang berlanjut, ya. Ini perjanjian baru. Anda dan saya hidup dalam perjanjian baru. Nah, mengapa kita perlu tahu? Kita mulai dulu dari kerangka dua hal tersebut. Jadi kerangka itu namanya perjanjian. Untuk itu Bapak Ibu, ya, setiap pribadi kita perlu memahaminya supaya kita mendapatkan perjanjian. Kalau saya memberikan analogi, kalau Bapak Ibu pasti ada di antara kita yang sudah punya tanggungan asuransi, ya, pasti ada, ya, ya minimal jiwa, ya, atau yang masa depan dan sebagainya. Anda asuransikan dirimu di perusahaan asuransi yang ada. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ketika nanti ada sesuatu Anda dapat mengklaimnya. Nah, itu namanya apa? Perjanjian, gitu loh. Nah, ada dua hal perlu Bapak Ibu ketahui. Biasanya nggak semua yang Anda pahami sebagai perjanjian langsung dapat, ya. Biasanya ada catatan-catatan tertentu yang perlu dipahami supaya perjanjian itu tidak menyulitkan Anda sehingga berawalnya dengan bahagia, membayar, yang terima uang bahagia, yang bayar bukan uangnya yang bahagiakan, tapi perjanjian itu yang buat dia bahagia, ya, akan datang dapatkan jaminan ini. Tapi ketika masalah datang, nah, tidak jarang kita jumpai mereka konflik. Apa yang menjadi ekspektasi tidak terpenuhi. Bukan karena asuransinya yang jahat sebetulnya, hanya kita kurang paham. Nah, analogi ini saya pergunakan sebagai edukasi buat kita di dalam Tuhan. Allah berjanji, Allah tidak pernah lalai akan perjanjiannya. Tadi kesaksian Suryani kalau tidak salah, ya, istri dari saudara kita Edi, ya. Jadi kalau Anda dengar kesaksiannya, wah, bagaimana dia menghadapi persoalannya, ya. Tetapi pada satu ketika dia ingat akan Tuhan dan bukan sekadar ingat Tuhan, tapi ada perjanjiannya. Bukan sekedar hanya perjanjian, dia tahu perjanjian itu sedang memberikan kesempatan untuk dia mendapat, maka dia bisa dapatkannya. Bagi dia yang ngalami, ya tentu berbahagia. Lalu buat Anda yang dengar kesaksiannya juga minimal terbangun loh, ya, keyakinanmu akan Tuhan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak mereka yang juga ngalami persoalan tapi seperti Tuhan itu jauh sekali. Ya, doa kok nggak dapat. Ya. Lama-lama lalu simpulkan apa? Jangan-jangan Tuhannya sudah nggak sayang saya. Jangan-jangan saya dosa apa?
Ketika kita bertanya dosa apa, nah nanti karena pertanyaan kita mengandung ya jawaban toh, mengandung akan ada jawaban. Pasti tuh ketemu ada orang yang bilang, oh iya kamu punya dosa, keturunan yang keberapa, dosa apa. Nah itu persoalan lagi. Ya seakan-akan pekerjaan Tuhan di atas kayu salib itu masih kurang sempurna. Perlu ada tindakan-tindakan manusia melakukan ritual-ritual kemanusiaan. Terkadang hal-hal seperti itu saya tidak mengatakan itu haram, tetapi tanpa kita sadari ritual-ritual seperti itu justru membuat kita jadi rapuh. Ya. Tapi bisa juga pada saat waktu dia meyakini ritual tersebut, persoalannya terjawab. Ada seperti itu. Saya tidak berikan contoh-contoh ritual apa, tapi semua ritual lah ya. Ritual yang rohani lah gitu. Ya terjawab. Nah itu jadi masalah ya. Apakah ritual itu menjawab? Enggak. Selalu kesediaan perjanjian Tuhan tersedia bukan karena ritual. Ya, tetapi karena keimananmu dipicu oleh ritual tersebut. Nah yang jadi masalah kita menjadikan ritual itu sebagai kebesaran. Jadi kemana-mana. Jadi kita selalu gunakan ritual itu. Ya salah satu contoh ya hari ini ya itu menjadi ritual kita. Apa itu? Hari ini ya ini ya. Memang kita perlu ya ritual ini ya ini merupakan sakramen yang tak boleh dilupakan ya. Dua sakramen yang sangat amat penting dalam hidup kita yaitu perjamuan kudus dan pernikahan. Itu sakramen penting sebenarnya. Kendati pun baptis itu juga merupakan sakramen. Baptis bisa ngulang, kalau nikah tuh nggak bisa ngulang, bos. Sekali nikah one way ticket sampai selesai ya. Jangan gampang Anda yang mau nikah, yang penting lihat wajahnya ganteng, cantik, rambutnya keriting, hidungnya keriting, dompetnya tebel. Lalu Anda putuskan saya mau nikah. Boleh nggak yang seperti itu? Boleh aja karena kita masih di dunia. Tapi saya cuma mau berkata itu tidak menjadi jaminan ya. Yang menjadi jaminan itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah itulah sebabnya hari ini kita harus memberikan satu catatan. Kenapa saya jadikan topik ini terima kasih dalam Roh Kudus. Terima kasihnya dalam Roh Kudus. Nah, ada kalimat berkata begini, ya. Kejarlah kasih itu. Rasul Paulus menerangkan mengajak kepada jemaat di Korintus yang hidupnya memang pada saat itu sangat spiritisme. Udah pokoknya kalau yang disebut jemaat yang tanda petik hirup pikuk kacau balau itu ada di Korintus. Kalau Anda baca keseluruhan itu ditegur oleh Tuhan. Bukan berarti ritual-ritual di dalam jemaat Korintus itu salah. Kalau kita berkaca kepada jemaat di Korintus, ya nggak jauh-jauh bedanya sekarang inilah. Apalagi kita hidup di era digital, segala sesuatu serba instan dan cepat, mudah kita tiru bos. Ya, mudah kita tiru orang lain. Mungkin gereja kita biasa-biasa saja, tiba-tiba ada satu gereja yang kelihatannya agak besar, tapi ada ritual-ritual tertentu yang bisa memberikan sebuah gairah spiritual gitu ya, spiritismenya. Ya, Anda bisa tiru juga. Nah, ini dia ya perlu kita pahami. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat Korintus itu. Seperti berbahasa roh, seperti macam-macam itu. Bukan salah, tetapi yang jadi persoalan adalah kalau kita tidak paham. Lalu yang menjadi penekanannya apa di sini? Ya, semua boleh, bahasa roh boleh, usir setan boleh, ya. Kan tetapi yang tidak boleh kita lupa adalah kejarlah yang intinya itu. Ya, apa itu? Kasih. Bilang sama samping kiri kanan, kejarlah kasih. Kalau kita membaca ini Bapak Ibu, ya,
Ini sebenarnya bisa menolong kita mengerti sebagai seorang percaya atau orang Kristen ya, bisa menolong kita sebagai orang Kristen hidup berkemenangan. Kenapa? Kejarlah kasih maka akan ada karunia bahasa roh. Mungkin ada orang yang kepengen bahasa roh tapi sampai hari ini dia belum pernah bisa bahasa roh. Sehingga kemana saja dia pergi seminar mau pengen bahasa roh. Bahkan di beberapa tempat bayar lagi ya untuk belajar bahasa roh. Nubuat, diajarin nubuat. Anda bayar seminarnya ya. Nanti ada nabi, ada rasul ngajarkan kita bernubuat. Dia katakan nanti dia karena seorang rasul. Nggak tahu siapa yang meneguhkan dia rasul, siapa yang meneguhkan dia nabi. Nah, tiba-tiba saya bisa impartasikan kamu untuk bernubuat. Pak, Bu, saya kasih garis bawahi. Bernubuat itu tidak salah. Tapi kalau yang kita kejar nubuatnya itu jadi masalah. Ya. Nah, kalau kita lihat konteks ini, dia tidak suruh kita kejar nubuat, ya. Suruh kita kerjakan, ya, usahakan dan kerjakan. Nah, saya coba untuk memberikan pemahamannya, ya. Pertama adalah kejarlah kasih dan ya, dan kamu usahakan nubuat. Kalau saya katakan nubuat ini ya karunia, usahakanlah karunia. Situ kata kejarlah kasih, usahakanlah karunia. Nah, karunia ini sifatnya global Bapak Ibu. Karunia sehat, karunia bahagia, apalagi kalau Anda yang belum punya jodoh, karunia datang jodoh yang sesuai dengan kamu, bukan sesuai keinginan kamu. Ya, karunia apa lagi? Karunia kerjaan. Karunia apa lagi? Karunia kemampuan untuk berbicara. Karunia apa lagi? Macam-macam karunia itu akan diberikan kepada kita, macam-macam. Ya, tetapi jangan kita kejar karunianya, ya, jangan kita terus kejar karunianya. Nah, Alkitab jelas dikatakan karunia itu diusahakan, tetapi yang dikejar adalah kasihnya. Nah, saya berikan beberapa analogi tentang kejar, ya, kasih itu. Dalam bahasa asli kata kejar, ya bahasa di sini dicatat aku coba cek kembali itu menggunakan bahasa diokete, ya nggak enak ya, diokete. Artinya apa? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tegak lurus. Hari-hari ini kita sering dengar kata tegak lurus ya. Coba saya berikan sebuah contoh buat Anda praktek kata kejar. Boleh Herpi bantu saya? Boleh maju ke depan? Ya, Anda diri situ lalu dia ke sana. Nah, saya kasih contoh di situ ada sesuatu yang menarik Anda. Kamu mesti ambil dengan kecepatan yang tinggi coba. Nah, itu namanya apa? Kejar. Oke ya. Tetapi kalau kejar dengan apa? Lurus itu kata kejar. Tetapi kalau dia muter-muter, itu bukan kejar, kebingungan. Ya. Nah, saya terangkan. Oke, silakan Bro Happy duduk kembali. Dalam bahasa tak kejar, diakete itu artinya apa? Kita tegak lurus kepada apa yang menarik kita. Apa yang menarik Anda? Kalau yang menarik kita adalah kasih, ya tegak lurus dengan kasih itu. Kejarlah daku, kauku tangkap. Wah, itu dulu pernah ada filmnya ya. Ketika kita tegak lurus kepada kasih, kita akan mengalami apa? Pasti kita akan mengalami kasih itu. Oke ya. Nah, dari situlah kasih ini beradaptasi atau bertransformasi. Kalau transformasi mungkin kurang pas. Dari kasih itu beroperation, ya, bergerak. Geraknya apa? Karunia sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Kita nggak bisa tiru Bapak Ibu. Ketika panggilan saya, ya, dipanggil oleh kasih, ya, dipanggil oleh kasih, maka di dalamnya ada karunia, ya. Kasih ya yang memanggil saya, karunianya untuk berkhotbah, ya sudah saya akan mengajar. Karunia saya mengajar. Saya nggak usah tiru, saya pengen main musik,
Ya, anak saya bisa main musik, masa bapaknya nggak bisa sih? Tidak bisa. Kalau saya belajar terus bisa nggak? Bisa, tapi tidak semaksimalnya dia. Ya, kata usaha memang ada kandungan turut kerjanya kita. Ya, oke. Nah, jadi yang pertama adalah kasihnya dulu kita dapatkan. Yang kedua baru munculnya karunia. Analogi di dalam Alkitab. Bapak Ibu perhatikan. Di dalam Alkitab ada satu hal yang bisa jadikan membuka wawasan, menolong kita masuk di dalam perjanjian Tuhan. Allah berjanji kepada umat Israel kemana? Tanah perjanjian, itu namanya perjanjian. Nah, kita tahu begitu keluar dari tanah perbudakan Mesir, apa yang terjadi? Ya, bangsa Israel hidup di dalam tiang awan dan tiang api. Ya, itu yang pertama. Ya harus apa? Tegak lurus dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Coba kalau awannya datang lalu dia istirahat, ya, apinya datang lalu dia istirahat, ya, kan berarti tidak berkesesuaian, ya. Atau tiang awannya adanya di kiri tapi dia jalan ke kanan, tidak berkesesuaian. Nah, bangsa Israel, ya, diberikan guidance-nya, ya. Penunjuknya adalah tiang awan dan tiang api. Itu yang dikatakan dia mesti kejar itu terus. Ya. Yang kedua baru yang mendapatkan karunia. Usahakan karunia. Kata usahakan itu berarti kerjakan karunia. Kata karunia di sini mengandung, ya, kata usahakan di sini mengandung apa? Perbuatan, kemampuan. Nah, kita lihat di dalam Alkitab. Dan memang di Alkitab juga tulis, ya, di dalam Ulangan pasal 8 ayat 18. Allah memberikan apa? Kekuatan, ya, memperoleh apa? Kekayaan. Artinya apa? Kata usaha itu adalah kekuatan, ya, kekuatan melakukan, ya, kekuatan melakukan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Jadi ada usaha, ya, ada usahanya. Nah, contoh sederhana, mereka keluar dari tanah perjanjian, tegak lurus dengan namanya kasih. Entah saya akan terangkan apa itu kasih di sini, penting sekali, ya. Saya tiba-tiba mesti nerangkan ini supaya detail, ya. Tegak lurus, lalu kekuatan apa mereka dapatkannya? Salah satu contoh, ya, waktu mereka mau menyeberang Laut Teberau, apakah mereka datang lalu tiba-tiba liwat? Enggak, mereka mesti usaha. Usahanya apa? Usaha itulah kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu adalah tongkat yang dipegang oleh Musa. Waktu dia ketok itu Laut Teberau itu terbelah dan mereka bisa nyebrang. Artinya ada usaha. Pak, Bu, catat baik-baik. Sesungguhnya manusia hidup di kehidupan nggak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi disebabkan ada satu sebab dan akibat. Anda hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Jangan Anda sombong. Pasti ada penyebabnya. Mungkin Anda tidak tahu, ada yang doain buat Anda barangkali. Ya, kalau Anda dengar cerita tadi, Suryani padahal jarak Kucing dan Pontianak jauh, tapi komunitas selnya berdoa buat mereka, ya, sehingga pada saat waktu mereka berdoa, energi ilahi Allah hadir. Allah maha hadir di situ, maka menyentuh bagian kebutuhannya dan dia siap menerima, dia akan sembuh juga. Artinya kita bisa mengalami sesuatu, ada yang berdoa buat kita. Itulah sebabnya saya selalu berkata, enggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua itu terjadi. Nah, kalau saja kita mengerti satu poin ini, wah, kita akan sangat rendah hati itu. Kita ada bukan karena kita, tapi ada orang lain. Sikap perilaku kita mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu dia. Nah, kita lihat lagi bahwa apa itu kata usaha, kekuatan. Contoh satu sederhana adalah mereka sepanjang perjalanan 40 tahun makanannya apa? Nggak ada lahan situ, nggak ada bulognya situ, nggak ada pertanian di situ. Tapi mereka semua sehat-sehat. Kendati pun banyak yang mati, tapi itu karena pemberontakan.
mereka diberi apa? Mana ya, beli mana. Bapak Ibu tahu ya diberi makan roti kan? Kita sering dengar kalau ada roti dari surga. Apa Anda tahu bahwa, apakah Anda pikir bahwa dari surga turun roti gitu? Ya, sehingga kita terjemahkan nanti saya bisa memberikan sebuah bahasa rohani yang merangsang buat Anda. Ya, saya lihat di surga ada gudang, ada bulog, ada beras. Jangan takut kalau nanti ada musim kemarau, saya udah lihat beras nanti bisa turun dari surga. Saya juga lihat ada mata-mata yang tajam-tajam semua, ada otak-otak yang baru semua. Kalau Bapak Ibu otaknya rusak tinggal diganti. Kelihatannya memang indah sekali. Apakah seperti itu? No Pak Bu, aneh sekali nanti tiap hari Anda berdoa otak turun, jantung turun, kaki turun, apalagi liver turun. Saya kadang-kadang dengar ada pendeta khotbah begitu. Saya cuma berkata, apa kalian salah? Saya nggak berani celah juga gitu. Saya cuma berpikir, apa betul Tuhan sedia gitu banyak stoknya? Ya, lalu nanti Anda punya jantung rusak lalu diganti begitu. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Yang Allah berikan adalah apa? Kuasanya, kemampuannya. Maka itu kita lihat mana itu turun, ya roti itu dalam bentuk mana. Artinya mereka mesti usahakan dulu, jadikan itu roti. Jadi yang penting Bapak Ibu dapatkan kemampuan mengerjakan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, ya sebelum lanjut, ya saya berikan satu kesaksian. Ya, ini kesaksian Anda bisa klik ya di YouTube. Saudara Martin, ya saya tidak cerita bagaimana buruknya Martin itu, tapi Martin itu susah banget ya, itu diwawancarai sama Helmi Yahya. Saya senang loh dengan mereka di dalam forum umum dia tetap menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Dalam kehidupannya ya memang awalnya juga orang berada, punya duit sebenarnya, tapi oleh karena ya manusia kalau sudah punya duit dia bilang karena sombong, 10 hukum Taurat dia, 10 hukum Allah dia langgar, habis. Udah gitu ya dalam kesaksiannya diusir lagi sama istrinya, alias udah paceklik sampai makan aja makan mie instan. Ya tadinya saya mau pengen puterin tapi enggak usah lah, panjang banget gitu loh ya. Sampai mau bayar parkir ya, bayar parkir aja hanya 2.000 3.000, dia nggak punya uang, mesti kabur. Artinya gimana? Artinya ya memang itu. Tapi ketika satu hari dia mengalami sebuah transformasi dari Tuhan, titik temu namanya divine connection, ya. Nah di situ Tuhan kasih dia kemampuan. Kemampuan apa? Uang dari surga turun apa? Tiba-tiba jatuh uang gitu. Tahu nggak? 1 tahun dia punya pendapatannya 160 miliar. Nggak besar, 140 atau 160 lah antara segitu ya. Pokoknya di atas 100-an miliar itu. Menurut Bapak Ibu 100 miliar itu besar atau kecil? Besar, kalau diberikan cendol sini nggak muat loh. Ya, licin nanti pada jatuh ya. Ya intinya banyak sajalah ya. Nah apakah itu tiba-tiba turun dari langit? Kalau 100 miliar turun dari langit, bocor lah itu langit-langit kita ya. Bukan, tiba-tiba dia dikasih kemampuan saat waktu dia setir mobil. Nah bagaimana dia bisa mendapat kemampuan? Nah itu juga memperlengkapi saya di dalam share hari ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu. Sebenarnya itu ada perjanjian Tuhan buat setiap orang. Bukan hanya kepada Martin sebenarnya. Ada begitu banyak mereka yang dalam keadaan yang krisis. Tapi Tuhan tolong. Jadi tolong juga Bapak Ibu jangan bawa yang si A kan dia rajin loh Pak Pendeta. Dia tuh bisa khotbah loh Pak Pendeta. Dia rajin di gereja loh Pak. Tapi hidupnya miskin loh. Bahkan udah mati katanya. Nah kamu cari yang begitu sih. Ya kan. Ya, tapi ada nggak? Ada. Kita juga nggak boleh menghakimi. Nanti kalau gitu dihakimi lagi. Oh dia kan dosa 13. Tersembunyi kamu nggak tahu sih. Jangan ya. Kita nggak perlu menghakimi orang yang jatuh. Satu. Kedua kita nggak usah bandingkan yang jatuh. Bandingkan yang sehat aja. Kalau ada sakit jangan lihat. Wah si itu sakit jantung mati. Aduh jangan-jangan gua jantung mati juga. Ya mati benaran kamu ya. Nggak usah yang mati banyak, bukan yang jantung aja. Yang lagi duduk mati juga ada. Tapi bandingkan kasih Tuhan, ada pertolongan. Itu yang terpenting. Nah ini membuka wawasan buat kita, menolong kita mengalami perjanjian Tuhan. Kejarlah kasih.
kejarlah kasih. Lalu pertanyaan, apa itu kasih? Nah, ini sebenarnya yang paling penting ya. Kita lihat apa itu kasih. Ya, di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8 berkata. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Untuk mengasihi perlu mengenal Allah. Lalu siapa itu Allah? Allah, sebab Allah adalah kasih. Bilang sama sampingnya, oh kasih itu Allah coy. Rupanya kasih itu Allah. Ku sembah kau Tuhan. Kita sedang sembah siapa? Sedang sembah kasih. Apa yang kau sembah itu yang akan memenuhi kamu. Weh, bilang sama sampingnya sekarang, I know. Aku tahu, bukan no ya. Nah, bukan aku tidak, aku tahu sekarang. Tapi belum tahu banget kan? Ya, kasih itu Allah. Allah itu modelnya gimana? Apakah Allah itu dikhotbahkan? Apakah Allah itu bentuk gambar? Bukan. Siapa yang kasih tahu sama kita Allah itu mana dan apa? Kita lihat firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kasih itu Allah. Allah itu siapa? Allah itu Roh Kudus. Bilang ya, wow. Kamu udah penuh Roh Kudus, penuh dengan kasih, penuh dengan Allah. Kamu bisa berbahasa roh, penuh dengan kasih. Kamu sudah dibaptis Roh Kudus, berarti kamu dalam rengkuhan Allah, dalam rengkuhan kasih. Siapa yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Boleh lambaikan tangan. Wih, banyak ya. Bilang sama samping kiri kananmu, kamu sudah penuh dengan Allah. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain apa? Penuh dengan apa? Orang yang penuh Roh Kudus berarti sudah kepenuhan Allah. Dan kata lain apa? Penuh dengan apa? Kasih. Kasih tahu sampingnya lagi, masa iya? Coba kita lihat, betul atau tidak? Alkitab dong yang uji kita, bukan Pak Pendeta. Galatia pasal yang kelima ayat 22. Ini nguji kita nih. Sudah punya Roh Kudus atau belum? Nggak enak bacainnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan ini menjadi indikator buat Anda dan saya. Sudah adakah kasih itu? Jadi nggak ada unsur penghakiman ya. Siapa yang tahu saya punya Roh Tuhan? Saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Nggak ada yang tahu. Orang bisa lihat kalau saya hidupnya penuh kasih. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain. Kasih sukacita. Maka kita lihat tiap kali kalau ada ibadah ya, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, sukacita, tertawa dan nari dan nyanyi kencang, nggak pelit-pelit. Nyanyi aja udah pelit, sukacitanya pelit, apalagi uangnya. Bilang sama sampingnya, pengkhotbah tidak bilangin kamu loh, tidak ngatain kamu loh, tapi orang yang satu ini ya gue sih kenal juga sih dia. Ya, bagaimana sabar, murah hati katanya ya, damai sejahtera. Arti kata damai sejahtera itu berdamai dengan Allah, hidupnya mesti damai. Kalau ada orang yang
sempat menyakiti dia, buat dia sakit. Bisa nggak sih sakit kalau orang nyakiti kita? Bisa ya, kita masih manusia kok. Cuman segera berdamai. Jangan tunggu. Dia kalau nggak berdamai sama gua nggak mau deh. Nah kita kan mau uji ya bagaimana Tuhan Roh Kudus selalu menegur kita. Gampang ngetesnya, suara Roh Kudus, suara kita sama suara Tuhan. Contoh yang paling sederhana, kalau istrimu atau suamimu menyakiti kamu, marah nggak? Sakit gua tahu nggak? Lu gituin. Emangnya gua ini kacung lu, ya kan? Benar nggak? Itu biasa. Biasa, itu namanya manusiawi. Lalu tiba-tiba di dalamnya bilang, iya lu jangan bodoh. Ya kan? Seharusnya kan dia itu suami. Lu kan perempuan ya. Dia harus mengasihi kamu gitu. Nah, itu suara siapa? Nah, suara siapa? Ya suara kita lah. Kita selalu minta diayomi, ya suara kamu. Ya, masa gue minta ampun sama dia? Dia kan suami, harusnya dia yang mengampuni saya. Dia mesti datang peluk saya dong, cium saya dong, biar I love you dong. Wah tunggu-tunggu gak dapet lagi ya. Terus suara hatinya bilang, iya suami itu kan dia pria, dia harus duluan. Kamu kan wanita, jangan bodoh kamu. Nah itu suara dia, suara kamu ya. Karena selalu ke ego. Terus ada suara datang lagi pada kamu. Ya ada suara datang kepada kamu, dia bilang begitu. Iya memang kamu lemah lembut, kamu itu penolong, kamu yang disakiti, kamu duluan datang kepada itu suamimu. Dan itu kan kepala dan tidak salah. Kalau kamu rendah hati, bilang sama dia, I'm sorry, I love you. Itu suara siapa? Suara siapa? Itu suara Tuhan. Ya, suara Tuhan itu tidak menunjukkan identitas kamu, tetapi minta kamu rendah hati, lemah lembut. Terus ada satu lagi nih suara nih. Kan firman Tuhan bilang bahwa suami itu harus mengasihi istri. Maka aku kan istri, tunggu dia mengasihi saya, pakai firman loh. Suara siapa? Setan datang selalu pakai apa? Firman yang diputarbalikkan, dipaksakan. Nah, ya contohnya aja. Setan datang ke Tuhan Yesus pakai apa? Dia nggak pakai gunung sana gunung sini. Ada tertulis tentang kamu. Wow, dia pakai firman Bapak Ibu. Itulah sebabnya mari ya kita mesti memahami. Nah, suara Tuhan itu adalah suara di dalam batinmu. Yaitu kalau Anda mendapatkan kasih. Oke ya. Nah nanti ujilah masing-masing sudah belum punya Roh Kudus di dalamnya. Kalau belum berarti kita kudu membutuhkan Roh Kudus. Nah saya closing bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus itu. Ya, bagi orang yang belum. Oh saya sudah dibaptis Roh Kudus ikut NIP. No problem. Tapi kalau nggak punya kasih ya namanya KSD 5KP. KSD 5KP ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. 5KP ya. Kasih, sukacita ya. 5KP ya. Kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran dan penguasaan diri. Ya P-nya itu ya. Saya selalu singkat aja KSD 5KP. Nah, kalau itu belum, artinya kita perlu recharge kembali ya. Recharge kembali. Alias handphone sudah low bat. Ya. Maka kalau dengar khotbah, masa iya sih? Nah, itu dia suka pakai masa iya. Masa bisa sih? Ya, itu dia low bat namanya. Baterainya sudah mulai menipis, perlu dicas. Bilang sampingnya, perlu dicas. Bagaimana cara casnya? Saya tutup dengan ayat ini. Yohanes pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-37, terusnya saya bacakan buat Bapak Ibu. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Seterusnya tidak usah dibaca, tapi ini perjanjian sudah digenapi. Kalau yang itu kan mencerita tentang Yesus yang ngomong. Jadi Bapak Ibu perhatikan, saya rangkumkan buat kita. Bagaimana Anda dan saya mendapatkan recharge kembali, ya, di-charge kembali, dipenuhi kembali. Ada 4 hal. Sebenarnya itu ada 5, tapi 4 hal. Apa kata kitab? Barang siapa yang haus. Barang siapa yang haus itu artinya apa? Sadar kamu tuh haus. Ada pas lagi minum. Nggak enak saya kasih contoh. Kenapa Anda minum? Karena haus, ya kan? Haus sadar punya air. Betul, nggak salah. Ya, jadi kalau Anda haus, ya, Anda sadar Anda haus, berarti apa? Anda butuh apa? Butuh air, ya kan? Nah sekarang saya ajak Anda untuk coba memahami. Anda lagi jalan keluar, tiba-tiba Anda lihat di langit udah mulai apa? Gelap. Apa yang Anda tahu? Udah gelap. Hah? Ingat apa? Sadar, ingat apa? Akan hujan. Nah, artinya apa? Sadarlah bahwa kita dalam keadaan apa namanya? Low bed. Ingat apa? Charge. Ingat Tuhan. Jadi dalam kondisi apapun Pak Bu, ingat namanya Tuhan. Begitu kita ingat Tuhan, itu yang pertama, ingat Tuhan. Apa saja ingat Tuhan. Tuhan Maha Hadir. Tuhan kita bukan jauh. Suryani tadi itu bersaksi, ya, dia ingat Tuhan Maha Hadir. Doa orang jauh-jauh itu hanya menopang. Kalau dia sendiri tidak ingat Tuhan Maha Hadir, doa siapapun nggak mempan. Doa Yesus pun nggak mempan. Padahal Yesus di sorga, ketika dia naik ke sorga, dia menjadi pembela kita, dia pendoa syafaat buat Anda dan saya. Salah satu doanya yang akan kita genapi nanti tanggal 17 Agustus adalah apa? You and me on one in Christ. Anda dan saya satu dalam Kristus. Itu doa Bapa di sorga yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 21. Tuhan doa buat Anda. Maka itu dalam kondisi apapun Bapak hari ini. Anda sedang lowbat, perlu kepenuh Roh Kudus. Ingat, Allah Maha Hadir. Bilang, Allah Maha Hadir. Yang kedua, apa? Percaya dia bukan sekedar hadir, tetap Maha Hadir. Tapi dia sudah hadir di depanmu. Di dalam kehidupanmu. Dia bukan sana, bukan sini. Tidak usah cari sana, tidak usah cari sini. Tapi dia ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan karena kita berkumpul rame-rame. Tetapi kumpulan rame tidak menjamin Tuhannya lebih kuat hadir. Kalau ada seorang pengkhotbah memberikan satu statement bahwa wow kita hadir hampir 1.000 orang di sini. Tuhan hadirnya kuat. Sebenarnya itu sedang menyerongkan Anda. Ketika Anda ada di hutan ketemu macan. Waduh, Anda mesti naikkan TikTok dulu supaya kumpul 1.000 orang baru Tuhan hadir ya. Atau Anda minta pertolongan orang kamu. Mari kumpul semua 1.000 orang biar Tuhannya lebih kuat gitu. Tidak bisa. Tuhan hadir setiap saat buat orang yang membutuhkan dia. Jadi pertama ingat. Yang kedua ya, Tuhan hadir. Yang ketiga apa? Yang ketiga mulai namanya apa? Menyerahkan hidup. Nah itulah Martin itu. Dia menyerahkan hidup. Kata menyembah itu adalah penyerahan. Bilang penyembahan adalah penyerahan hidup. Seperti Maria. Maria di dalam sebuah penyembahan yang menggoncangkan dunia. Kalau Anda berkata siapa sih penyembah yang luar biasa? Enggak ada yang lebih hebat dari Maria. Sekali dia menyembah dunia berubah. Luar biasa.
Bagaimana si Maria menyembah? Dia ketemu dengan hadirat Allah dan dia berkata kepada Allah itu, Allah bagimu tiada mustahil. Sebab yang diminta oleh Tuhan buat dia itu memang gak mungkin punya. Tapi bagimu tiada mustahil. Lakukan saja kehendakmu padaku ya Tuhan. Sekalipun nyawaku mesti diambil, dia gak persoalkan. Kenapa? Karena aku hambamu. Itulah penyembahan. Ini yang di depan sini semua, ini penyembahan. Saya berani berkata mereka menyembah. Benar, karena menyembah. Tapi saya masih dorong mereka menyembah dalam penyerahan. Kehendakmu yang jadi. Kalau kehendakmu yang jadi Bapak Ibu, itu penyerahan total. Seringkali kita bukan kehendakmu yang jadi, kehendakku yang jadi. Ya, nyembah sih bagus, tetapi kalau ngalami masalah, wow. Bilang, wow. Pengkhotbah tidak nyindir kamu. Tapi terhadap orang ini, kayaknya gue kenal deh. Nyembah tapi kena sedikit masalah, dunia mau kiamat. Paham Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa hidup dalam perjanjian Tuhan? Orang yang hidup dalam perjanjian, kata menyembah itu adalah Tuhan, aku tak berdaya. Seperti Martin ya. Kalau Alkitab kan Maria. Kalau Martin itu kesaksiannya, aku sudah tidak sanggup Tuhan. Bagimu tiada mustahil Tuhan. Kehendakmu lah yang jadi Tuhan. Kalau aku mau jadi gembel gak apa-apa lah. Dia saat itu dia menyerahkan semua hidupnya. Allah turut berperkara. Ya. Nah yang keempat, kalau Anda sudah mulai menaikkan tangan kepada dia, Allah hadir memenuhi kita ada apa? Roh Kudusnya. Artinya Allah sendiri hadir dalam hidup kamu. Maka secara emosional, secara fisik ada sensasi-sensasi. Sensasi pertama apa? Sensasi pertama hatimu damai. Pak Bu, hati damai itu bukan pekerjaan. Oh ini pekerjaan spiritual. Enggak, memang betul dia. Tetapi ini adalah fisikmu. Ada rasa, aduh hatinya damai banget. Ya, rasanya kita tidak mau pergi itu. Langsung kita klik ke surga. Kita bisa lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita bisa buat apa saja yang Tuhan taruh di hati kita. Enggak pakai ribet, enggak pakai nanti, enggak pakai pikir-pikir lagi. Lakukan. Sekalipun waktu kamu lakukan, kamu sendiri enggak sadar kamu lakukan itu. Waktu saya mengambil keputusan ke Pontianak, saya bukan lagi bangkrut Pak Bu. Saya lagi dalam kondisi betul-betul sedang diberkati. Tapi begitu saya bilang ke Pontianak, saya nggak sadar. Iya kemungkinan saya nggak nyadar. Tetapi istri saya, anak-anak saya mereka sadar. Mereka bilang, masa sih pergi ke Pontianak mau makan apa? Tetapi ketika saya lakukan itu, ya Tuhan turut bekerja sehingga saya ada hari ini. Pak Bu, saya tidak mengatakan kita sudah berhasil sepenuhnya. Tapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan Allah. Itulah sebabnya ini bukti Bapak Ibu. Saya datang tidak bawa apa-apa. Saya cuma bawa satu. Kasih Tuhan. Nah Alkitab mencatat. Begitu Petrus dipenuhi Roh Kudus. Dan dia mengambil keputusan. Alkitab mengatakan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kadang-kadang kita bisa mengampuni orang ya sedemikian rupa. Orang lain yang ngilu. Kalau bisa sih, gue nggak tahu kok gue bisa ya. Mestinya gue tonjok aja dia. Tapi gue nggak bisa nonjok dia. Gue ajak dia ngopi lagi. Nah, itulah kasih Tuhan. Benar aja. Seringkali ada yang ngebully saya habis-habisan, cerita habis-habisan. Tapi saya kepengen kadang saya telepon dia, ayo kita ngopi yuk. Ada yang bilang, kok lu mau aja sih? Izinkan aku murtad sementara. Biar aku habisin dia. Ada yang minta izin loh. Ya, jemaat yang kadang-kadang kan dengerin ada orang yang ngomongnya macam-macam, minta izin sama saya murtad sementara katanya. Untuk mau ngabisin dia, mau pukul dia. Enak aja gue bilang, emangnya ini turunan preman apa saya bilang. Biarkan aja, barangkali ada benarnya apa yang dia ngomong. Itu juga menjadi alat buat kita introspeksi. 4 hal untuk apa? Recharge. Apa itu?
Ingat, Tuhan Maha hadir. Dua apa? Percaya Dia hadir di tengah-tengahmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga menyembah, penyerahan. Bapa, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Maka mujizat terjadi. Kenapa kita nggak pernah dapat mujizat? Bukan kehendakmu sih. Kalau Anda mau dapat mujizat, kehendakmu yang jadi. Maka turunannya apa? Mujizat. Kalau Anda kehendakku yang jadi, yang dapat apa? Mujizat, bukan mujizat. Ya, yang kamu punya, mujizat bukan mujizat. Semua kehendakmu. Nah, yang ketiga apa? Terjadilah pertukaran hidup. Bukan lagi aku yang hidup. Lain Kristus yang hidup di dalam aku. Jikalau Kristus yang hidup di dalam aku, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena Dia yang memenuhi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaannya. Nama Tuhan kita. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri.